Melanjutkan video sebelumnya, yang diperlihatkan di dekat pintu masuk lembah Raja Obat. Di sana banyak orang yang diserang dan diikat oleh tanaman herbal. Orang-orang saling berteriakan meminta tolong, sambil berlarian mereka berkata, "Kenapa herbal-herbal itu begitu kuat? Aku adalah jenius terbaik dari sekteku, dan aku bahkan tidak bisa mengalahkan satu tanaman pun." Pindah ke lokasi yang lebih dalam lembah Raja Obat. Terlihat seseorang yang sedang menggunakan tekniknya, dan orang tersebut adalah Tetua Randen, yang memimpin rombongan para biksu. Dia sedang melawan para herbal, yang nampaknya lebih kuat dari herbal yang sebelumnya mengejar orang-orang. Selagi pemimpinnya sibuk bertarung, para muridnya fokus mengumpulkan herbal. Sampai salah satu bawahannya mengingatkan Tetua Randen, bahwa gelombang herbal lainnya mulai berdatangan. Tetua Randen tidak sedikit pun merasakan takut, justru dia nampak senang, karena tidak perlu susah payah mencari para herbal. Dengan serempak semua herbal langsung melancarkan serangannya, dan Tetua Randen pun tidak berdiam diri, dia pun melindungi tubuhnya dengan menciptakan barrier, yang memblok serangan para herbal. Para herbal yang memiliki kesadaran dan tingkat kultivasi ini, tidak patah semangat, meski serangannya tidak berdampak apa-apa. Mereka terus menekan Tetua Randen dengan serangan lanjutan, yang berupa bola energi yang cukup besar. Bentrokan kekuatan pun tidak dapat dihindari, terlihat barrier Tetua Randen mulai retak sedikit demi sedikit. Hal itu membuat para herbal semakin bersemangat, untuk menghajar Tetua Randen. Namun Tetua Randen pun bukan orang sembarangan, untuk masuk ke lembah Raja Obat, dia sudah menempa tubuhnya dengan berbagai macam metode selama puluhan tahun. Terlihat tubuhnya yang kekar dan berkilau, layaknya logam mulia bersinar terang. Meski kultivasi Tetua Randen ditekan oleh pemilik lembah Raja Obat, dia tidak memperdulikannya, selama memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Sambil berteriak, Tetua Randen memusatkan energi di kedua tangannya. "Aku ingin lihat, apakah ada sesuatu di lembah ini, yang bisa mengancamku sekarang." Para herbal nampak panik setelah melihat kekuatan Tetua Randen, dan mereka pun dengan mudah langsung dikalahkan. Singkat cerita, Tetua Randen pun kembali ke bentuk tubuhnya semula, lalu menyuruh murid-muridnya, untuk segera mengumpulkan herbal-herbal yang berhasil dia taklukkan. Pindah ke lain sisi, sekarang kita diperlihatkan situasi Van de Zen dan An Maoyi. Terlihat Van de Zen yang nampak sudah kelelahan, sedangkan An Maoyi masih terlihat energik dan bugar. Di sini An Maoyi nampak begitu kesal, karena ulah Tetua Randen yang licik terhadap kelompoknya. Dan Van de Zen yang sudah tidak ada niat untuk melanjutkan penelusurannya, dia berharap agar lembah Raja Obat segera ditutup, dan mengharapkan lembah Raja Obat mengirimnya untuk pulang. Tidak lama kemudian, tiba-tiba akar pohon mulai bergerak secara diam-diam, dan An Maoyi pun yang sedang lengah, kakinya terjerat oleh akar pohon. Terlihat betapa terkejutnya An Maoyi, dengan refleks ia langsung menggunakan tekniknya, mencoba menyerang akar tersebut, untuk melepaskan diri dari jeratannya. Namun akar pohon di sana cukup kuat, bahkan akar itu dapat mengalirkan sengatan listrik, sehingga An Maoyi terkulai lemas, lalu akar itu langsung menariknya ke atas. Dan Van de Zen yang telat menyadari situasi An Maoyi, ditambah dia sudah sangat kelelahan, membuatnya kurang sigap. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Van de Zen berusaha menyerang pohon yang melilit tubuh An Maoyi, dengan menembakkan auranya. Namun serangan Van de Zen tidak dapat mengalahkan pohon tersebut, malah sebaliknya, pohon itu langsung mencambuk Van de Zen sangat keras dengan akar-akarnya. Terlihat dampak serangannya sampai membuat tanahnya retak. Van de Zen terbaring di tanah, sedangkan An Maoyi berteriak-teriak meminta pertolongan. "Lepaskan aku, Paman Van, selamatkan aku." Dan pohon itu mentertawakan serangan dari Van de Zen. "Ini menyenangkan sekali, seranganmu sungguh menggelikan." Van de Zen pun mulai putus asa, karena usahanya untuk menyelamatkan An Maoyi tidak berguna. "Nona, maafkan aku, karena aku tidak berguna." Makhluk itu setara dengan kultivator mid-stage Foundation Establishment. Ranah Ki Reveningmentku tidak bisa menandinginya. An Maoyi menangis karena terharu dengan perjuangan Van de Zen. Meski mustahil untuk mengalahkan pohon tersebut, Van de Zen dengan seluruh kekuatannya terus berusaha menyelamatkannya. Saking tak berdayanya Van de Zen, dia sampai berlutut dan memohon kepada pohon itu, untuk melepaskan An Maoyi, dan dia akan menggantikan untuk menanggung rasa sakitnya. Pohon itu malah tertawa terbahak-bahak, dia enggan melepaskan An Maoyi, dan pohon itu sudah bersiap-siap untuk menyiksa An Maoyi.
Terlihat rambatan listrik mulai mengalir dari pohon tersebut. Lalu An Maoyi berteriak sekencang-kencangnya, dia kesakitan karena tubuhnya yang terus-menerus disengat listrik. Tidak lama kemudian, dalam penderitaan yang An Maoyi rasakan, lalu terlihat dari kejauhan ada beberapa sosok bayangan hitam yang berkata, "Apa yang terjadi di sini?" Ternyata, keempat sosok bayangan itu adalah kelompok Ye Junlin dan para muridnya. Permainan tentakel ya, ampun kacau sekali. Lalu Van de Zen dengan wajah yang sudah babak belur, dia nampak gembira, setelah menoleh ke arah rombongan Ye Junlin. "Rekan-rekan kultivator, aku mohon tolong bantu kami. Jika kalian melakukannya, sekteku akan berhutang budi pada kalian." Di sini Xiao Hong yang mengetahui pohon tersebut berkata, "Wah, itu Nineveh Thunderfin." Dan Xiao Li yang mendengarkannya langsung bersemangat. "Sial, itu pasti Mide Great Magician King." Berhubung Ye Junlin yang mengenali mereka saat di penginapan, bahkan mereka menyimpan kesan yang baik, Ye Junlin pun langsung menyuruh murid-muridnya untuk membantu mereka berdua. Wang Cui Hua, Li Tie dan urus itu. Tidak berlama-lama, Xiao Li langsung melesat menerjang ke arah pohon tersebut. Sedangkan Xiao Hong nampak kesal, karena Ye Junlin menyebut Xiao Hong dengan nama samaranya. "Baik Li Tie dan, aku juga akan ikut." Di sini si pohon berkata yang meremehkan Xiao Hong. "Haha, kau membawakanku mainan baru untuk dimainkan." Dan Xiao Hong, dengan tatapan tajam menjawab perkataannya. "Kita lihat, apa kau masih bisa tertawa, setelah aku bakar hidup-hidup." Terlihat serangan Xiao Hong dan Xiao Li dapat melukai pohon tersebut, sampai pohon itu sangat marah kepada mereka berdua. "Dasar manusia sialan, berani-beraninya kalian melukai tubuhku." Dan Xiao Hong langsung menggunakan tekniknya yang bernama Ice Soul Demon Flame. Lalu pohon itu semakin marah lagi, karena ulah Xiao Hong dan Xiao Li, yang mengganggu kesenangannya saat menyiksa An Maoyi dan Van de Zen. Terlihat An Maoyi yang telah terlepas dari jeratan akarnya, dia terjatuh dari ketinggian. Dan Van de Zen dengan sigap langsung menangkap An Maoyi. "Nona, ayo mundur dulu untuk saat ini, biarkan mereka yang menangani Herbal King." Lalu An Maoyi dan Van de Zen menjauh dari lokasi pertempuran, dan dia hanya menyaksikan pertarungan epik mereka. Sampai An Maoyi mengatakan, "Tuan muda Ye berasal dari Westland." Dan Van de Zen yang mendengarkan perkataan An Maoyi, sontak dia langsung sangat terkejut. "Apa, Westland?" Dengan ekspresi serius dan wajah Van de Zen langsung bercucuran keringat, dia berkata di dalam hatinya, "Tidak mungkin." Lanjut ke pertarungan Herbal King versus Xiao Hong dan Xiao Li. Terlihat akara-akara yang dialiri listrik mulai menerpa ke arah Xiao Li dan Xiao Hong. Dilihat dari situasinya, Xiao Li dan Xiao Hong nampak terdesak, karena mereka dikepung oleh akar-akar yang dapat menyengat apabila tersentuh. An Maoyi dan Van de Zen begitu khawatir, sampai wajahnya bercucuran keringat. Sial, bahkan mereka sampai kehilangan pijakan. Lalu Ye Junlin pun merasakan murid-muridnya yang mulai kesulitan, dan dia berencana akan segera turun tangan. Bahkan Xiao Xi yang biasanya hanya menonton, melihat para kakak seniornya terdesak, sekarang dia pun hendak ikut membantu. Tiba-tiba Xiao Xi berubah bentuk menjadi tikus, lalu dia langsung menerjang. Dan Ye Junlin pun mengurungkan niatnya untuk turun tangan, dia tertarik ingin melihat potensi dari Xiao Xi, yang biasanya hanya tahu makanan saja. Sial, seberapa besar buff yang didapatkan Herb King di lembah ini? Sangat sulit untuk memberikan serangan fatal padanya. Sungguh memalukan, aku punya Heavenly Fate di pihakku, namun aku dibully oleh tanaman bodoh ini. Setelah Xiao Xi tiba di lokasi pertarungan, Xiao Hong dan Xiao Li nampak terkejut. Kenapa tikus bodoh itu malah lari ke sini? Dan Xiao Li berteriak memperingati Xiao Xi. "Senior Bai, mundurlah, di sini terlalu berbahaya." Herb King yang melihat Xiao Xi di hadapannya, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Haha, kau pikir aku akan lunak oleh tikus kecil sepertimu?" Si pohon pun mencoba mencambuk Xiao Xi dengan akarnya. Lalu Xiao Xi menangkap akar tersebut, dia tampak kebal terhadap sengatan listrik yang mengalir di setiap akar-akarnya. "Jangan remehkan Mao Xi." Dan Xiao Xi pun menarik akar tersebut sampai putus. "Kau berani-beraninya membuli senior brother dan junior brotherku." Herb King berteriak kesakitan, setelah apa yang diperbuat oleh Xiao Xi. Dengan ekspresi yang sangat kesal, Xiao Xi mencabik-cabik tentakel Herb King sampai habis. Hal itu membuat Xiao Hong dan Xiao Li sontak terkejut.
Ini tidak mungkin, tikus konyol yang hanya tahu masak saja, mempunyai kekuatan seperti ini. White Senior Sister, apakah kau sekuat ini? Bahkan An Maoyi dan Van de Zen pun sampai melotot melihat kekuatan Xiao Xi. Apa? Tunggu, apa dia lebih kuat dari kedua orang itu? Melihat pertempuran Xiao Xi, Ye Junlin pun bergumam di dalam hatinya. Jadi inikah kekuatan dari Fish Immortal Body of the Realm, pantas saja begitu luar biasa. Selagi Herb King sibuk menahan serangan Xiao Xi yang brutal, Xiao Hong dan Xiao Li pun menyiapkan serangan gabungan. Berencana untuk melenyapkan pohon tersebut dalam satu kali serangan. Crimson Soul Demon Flame, dan Chaos Heaven Blade Art digabung menjadi serangan yang langsung menghujam tubuh Herb King. Sampai akhirnya Herb King langsung tumbang seketika. Xiao Xi nampak senang, telah berhasil mengalahkan Herb King, dan dia berharap bahwa Xiao Hong akan memuji atas bantuannya. Namun Xiao Hong malah berkata demikian. Kau mencuri perhatian sekali, dan kau di sini untuk pamer kekuatan. Perkataan Xiao Hong membuat Xiao Xi menangis. Apakah di sini Mao Xi membuat kesalahan? Dan Xiao Li langsung memuji Bai Xiao Xi. White Senior Sister, kau tadi keren sekali. Benar kan? Tampaknya, kita pasti sudah terjebak di sini selamanya. Akhirnya Xiao Hong bersikap baik terhadap Xiao Xi, meski ia terpaksa juga. Ya, kau benar-benar mengejutkan kita hari ini. Akhirnya Xiao Xi pun kembali ceria. Hehe, Mao Xi hanya ingin membantu. Lalu tidak lama kemudian, An Maoyi dan Van de Zen menghampiri mereka semua. Terima kasih atas bantuan kalian, aku An Maoyi sangat berterima kasih. Jangan sungkan nona muda, itu bukan apa-apa. Dan Xiao Xi pun langsung merubah kembali wujudnya, menjadi loli imut di hadapan orang luar. Kenapa malu-malu adik kecil, aku tadi melihatmu luar biasa. Aku sangat mengagumimu, dan jangan khawatir soal penampilanmu, kau sangat imut. Xiao Xi pun langsung memanggil Ye Junlin. Benarkah, Master, apa kau dengar itu? Kakak ini mengagumi Mao Xi. Ye Junlin pun menghampiri mereka semua, dan Van de Zen yang memperhatikan Ye Junlin dari kejauhan, dia bergumam di dalam hatinya. Mereka memanggilnya Master. Sepertinya firasatku benar. Ye Junlin pun mengelus-elus kepala Xiao Xi sampai wajahnya menjadi merah. Melihat dirimu, aku bangga sekali. Di sini An Maoyi langsung terkejut, setelah mengetahui Ye Junlin atau yang ia kenal Ye Fan adalah masternya. Monster macam apa dia, sampai bisa membesarkan murid sekuat ini? Yap, aku melatihnya dengan sangat hati-hati, butuh banyak usaha dan sumber daya. Dan Xiao Hong yang mendengar perkataan Ye Junlin, dia bergumam di dalam hatinya. Beraninya kau bilang begitu, kau tidak mengajarinya apapun kecuali masak. Sedangkan Xiao Xi membenarkan apa yang dikatakan Ye Junlin sebelumnya. Benar sekali, Master mengajari Mao Xi banyak hal, dan dia selalu baik. Setelah diperhatikan dengan teliti, An Maoyi merasakan bahwa kelompok Ye Junlin terasa familiar, sepertinya pernah melihat mereka di suatu tempat. Di sini Ye Junlin mulai berkeringat dingin. Gadis kecil ini kelihatannya cerdas, aku harap dia tidak menyadari apapun. Tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul pemimpin geng kapak yang bernama Ginseng King. Raja, aku menemukan manusia, energi tadi berasal dari mereka. Sontak mereka pun langsung menoleh ke arah Ginseng King. Gawat, begitu banyak herbal di level tracer. Dan Xiao Hong merasakan, ada sosok yang kuat di antara para herbal tersebut. Lalu Ginseng King berteriak sambil memancarkan aura intimidasinya. Kalian manusia, berani membuat masalah di wilayah kami, dan membunuh petir kecil. Ini tidak bisa dimaafkan. Xiao Hong pun menunjukkan aura apinya, dengan tatapan tajam menjawab perkataan Ginseng King. Tempat ini semakin menarik saja, setiap herbal yang muncul, selalu lebih kuat dari yang sebelumnya. Berani-beraninya kalian, manusia rendahan, kalian berani menginginkan kekuatanku. Dan Ye Junlin menyadari sesuatu, setelah melihat kapak yang dipegang Ginseng King. Kapak itu pasti berasal dari herbal yang mengirim sinyal. Jadi dia pasti bagian dari geng kapak. Yang ini jauh dari lebih kuat dari yang sebelumnya. White Senior Sister, bisakah kau membantu kami lagi? Mao Xi akan berusaha sebaik mungkin Junior Brother. Ginseng King mulai bersiap-siap untuk menyerang. Beraninya kalian melawan, tangkap mereka semua. Seperti biasa, Xiao Li dan Xiao Hong selalu sigap bila menghadapi pertempuran. Mereka pun langsung melesat menerjang.
Namun tiba-tiba sosok yang begitu cepat sudah berada di hadapan Ginseng King, dan ternyata itu adalah Xiaoxi yang menahan serangan Ginseng King. Terlihat dia nampak terkejut, melihat seekor tikus menahan serangannya. Tiba-tiba aura Ginseng King semakin melonjak pekat, setelah merasa diremehkan oleh Xiaoxi. Haha, ternyata bukan hanya manusia, bahkan sekarang seekor tikus pun berani mengejekku. Lucu sekali. Xiaoxi yang tubuhnya jauh lebih kecil dari Ginseng King, tapi dia mampu menahan semua serangan darinya. Namun fisik dan stamina Xiaoxi yang sangat lemah, dia mudah kelelahan dan terkuras energinya, sehingga Xiaoxi terdiam saat di tengah pertarungan. Lalu Ginseng King pun tidak membiarkan momen itu, dia langsung menebaskan kapaknya ke arah Xiaoxi, yang sudah tidak berdaya. Terlihat kapak sudah mendekati bagian leher Xiaoxi, hanya tinggal beberapa senti lagi untuk memenggal kepalanya. Namun tiba-tiba Ginseng King sontak terkejut, terlihat wajahnya yang sampai bercucuran berkeringat. Ternyata di sana sudah ada Ye Junlin yang memblok kapak Ginseng King, bahkan kapak tersebut sampai hancur, hanya dengan jentikan jarinya saja. Kau terlalu sombong untuk seukuran ginseng, kurasa aku akan merebusmu menjadi sup, untuk menghangatkan tubuhku. Xiaoxi nampak sedih, dia merasa tidak berguna bagi Ye Junlin. Jangan terlalu dipikirkan, kau bantu saja yang lain, yang di sini biar aku yang mengurusnya. Xiaoxi pun bergegas pergi dari sana. Baik Master, An Maoyi dan Fan Dezhen sampai melotot melihat Ye Junlin turun tangan. Entah mengapa, aku tidak bisa menembus untuk melihat tingkat kultivasinya. Lanjut ke pertarungan. Di sini Ginseng King yang sangat marah, dia langsung menerjang hendak mendaratkan pukulannya ke arah Ye Junlin. Sebelum Ye Junlin bertindak, dia bertanya kepada sistemnya. Sistem, jika aku bertarung habis-habisan, apakah kultivasiku akan terbongkar? Jangan khawatir host, lembah Raja Obat menekan kultivasi ke ranah Ki Refinement tahap 9. Dengan campur tangan sistem, orang lain hanya akan menganggapmu sebagai Ki Refinement tahap 9. Ranah aslimu tetap tidak akan berubah. Dengan tatapan tajam yang menyala berwarna merah, Ye Junlin sangat puas dengan bantuan sistemnya. Bagus kalau begitu, aku akan menggila sekarang. Hanya dengan satu telapak tangannya, Ye Junlin memblok pukulan Ginseng King, dan menghempaskannya mundur jauh ke belakang. An Maoyi dan Fan Dezhen menyaksikan pertarungan Ye Junlin sampai takjub. Paman Fan, apa ini benar-benar kekuatan yang bisa dikeluarkan oleh seseorang yang berada di ranah Ki Refinement? Ada yang aneh, mungkinkah Tuan Muda Ye lebih kuat dari yang dikatakannya? Apakah dia melewati batasan medisin sovereign? Baru satu gerakan sederhana saja, Ginseng King sudah bersusah payah untuk bangun kembali. Dasar manusia sialan, trik apa yang kau gunakan? Ini bukan kekuatan yang berada di tanah Ki Refinement. Aku hanyalah kultivator ranah Ki Refinement yang rendah hati, aku tidak menggunakan trik apapun, mungkin kau saja yang terlalu lemah, mau coba pukul aku lagi, silahkan. Ginseng King begitu murka, setelah direndahkan oleh Ye Junlin. Dia langsung menerjang, dengan memusatkan kekuatan di kepalan tangannya. Manusia aparat, rasakan pukulan Golden King Fistku. Ye Junlin tetap tenang, meski menghadapi ancaman di depan matanya, namun Fan Dezhen yang merasakan tekanan dari pukulan Ginseng King begitu panik. Pukulan itu, terasa seperti kekuatan seseorang yang berada di ranah Golden Core. Bisakah Tuan Muda Ye menahannya? Ye Junlin tersenyum menyeringai, melihat serangan yang ditakuti oleh Fan Dezhen. Tiba-tiba, Ye Junlin langsung mengaktifkan skill Human King Seal. Muncullah sosok Kaisar Agung Raksasa, yang terbentuk dari aura spiritualnya. Terlihat pancaran auranya yang sangat pekat. Dan hanya dengan satu pukulannya saja, itu langsung membuat Ginseng King terlempar sangat jauh. Terlihat tanah yang menahan terhempasnya Ginseng King, sampai remuk porak-poranda. Fan Dezhen sangat terkejut, melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Junlin. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa seorang yang di ranah Ki Refinement tahap 9, dapat menggunakan jurus sekuat itu? Seriusan, ini sungguh mustahil. Apa dia punya semacam metode rahasia, untuk menerobos batasan kultivasi? Terlihat ketidakberdayaan Ginseng King di hadapan kekuatan Ye Junlin, dia mengumpat dengan tubuh yang penuh luka. Manusia licik, kau menipuku. Kau pasti bukan di ranah Ki Refinement. Kau curang. Aku bersumpah, demi langit dan bumi, aku berada di ranah Ki Refinement. Kalau kau lemah berlatihlah lebih giat. Dan video pun bersambung.